Ayo, mana sih lama banget? Ini dia. Sabar dulu. Kamu mah keburu terus. Gimana aku gak mau buru-buru? Di kantor lagi ada rapat. Apa sama direktur utama? Lagian, kalau cuma telat gak bakalan dipecat. Bisa-bisanya, seenaknya kalau ngomong. Ini mah yang ngadain tuh direktur utama. Kamu tahu nggak? Mana ada aku tahu. Ya aku nggak pernah tahu informasi kalau sekarang ini ada rapat. Cuman kamu aja tuh yang tahu. Beneran kamu nggak tahu? Nggak tahu, Ninin. Ya ampun, Wahyu. Bisa-bisanya kamu nggak tahu. Padahal kamu tuh kerja di kantor itu. Kamu juga punya motor malah minta jemput aku. Kemana motor kamu? Motor aku udah aku jual, Nin. Jual? Iya. Kenapa? Ya biasa. Butuh uang. Butuh uang? Kan kamu udah kerja, ngapain kamu jual motor? Lagi pula kan motor itu kan buat kerja kamu. Kalau gini kan nyusahin aku. Iya, jangan gitu juga kali. Ya kamu namanya temen. Ya paling enggak, ya kalau ada temennya minta jemput ya jemput. Soalnya temennya lagi ada kesusahan nih. Gara-gara main. Ya ampun, Wahyu. Kamu nih kapan sih mau berhenti? Iya mau gimana lagi. Susah nih berhenti. Udahlah kamu itu nggak usah bahas itu. Tugas kamu sekarang itu hanya jemput aku. Karena aku minta jemput kamu. Rumah kamu sama rumah aku tuh jauh, Wahyu. Ya kalau searah enak. Iya tapi masa setidaknya kamu nggak mau bantuin temen kamu ini yang lagi kesusahan. Aku itu setiap kamu butuh apa, aku selalu ada buat kamu. Namanya juga teman, harus seperti itu. Malah kamu tuh yang selalu nyusahin aku. Aku mah nggak pernah tuh nyusahin kamu. Udah. Gak usah ngomel-ngomel. Udah yuk jalan. Aduh, capek banget. Udah harus berapa kilo lagi aku dorong motor ini. Sepertinya motor ini mogok karena nggak ada bensin. Ini juga indikator bensinnya mati. Jadi kan nggak tahu kalau habis atau nggak tadi kan. Aduh, gimana ini? Apa aku telepon orang rumah aja ya? Tapi sepertinya di rumah nggak ada orang. Tuh kan bener nggak ada yang angkat. Aduh, gimana nih kalau telat? Udah siang banget. Wah, pas banget nih, ada orang lewat. Ada apa? Kok berhenti? Tunggu dulu Nin. Nih. Mas, Kenapa Mbak? ini saya udah jalan kaki jauh banget. Ini kan kebetulan Mas ini cowok ya. Bantuin saya dong Mas. Ini sepeda motor saya kenapa? Terus kalau kamu minta bonceng sama teman saya gimana? Mbak, kita itu mau berangkat kerja. Dan ini udah hampir telat. Kalau kita telat, entar, waduh, gimana nih? Bisa kacau. Bukannya nggak mau bantuin, tapi kita takut telat. Sama Mas, saya juga mau kerja. Tapi kan saya itu bukan orang daerah sini. Saya itu orang kota Mas. Jadi saya juga nggak tahu kios bensin itu di mana. Mbak, kios bensin itu di sini jauh. Kalau aku masih nganterin mbaknya, nasibnya ya pekerjaan kita berdua nih Mbak. Gini aja deh Mas. Nanti saya ganti uang deh kalau memang Mas ini mau bantuin saya. Saya nggak cuma-cuma kok minta tolong Mas. Bukan masalah ganti uangnya Mbak. Emangnya Mbak itu berani ganti uang dengan berapa? Soalnya pekerjaan aku itu
Gajinya gede, Mbak. Sebentar aja mas. Masa sih mas nggak mau bantuin cewek sih? Lagi pula saya itu bukan orang sini loh. Dan saya kesulitan cari kios bensin. Duh, udah lah mbak. Mbaknya tuh usaha sendiri aja lah, nggak usah nyusahin kita. Kita ini ada urusan lain, kita ada pekerjaan. Di kantor kita pun ada acara penting. Kalau kita telat, bisa-bisa kita dipecat. Lagi yang gimana sih? Itu motor kan ada indikator bensinnya. Kenapa nggak dilihat dulu sebelum berangkat kerja? Kerja ya dia? Kata sih iya, nggak tahu kerja apaan. Udahlah, kita nggak usah mikirin dia, yuk kita berangkat aja. Yaudah yuk, daripada bantuin cewek ini, Nggak jelas banget, daripada kita tadi pecat kan seberapa urusannya. ntar kita kehilangan pekerjaan. Udah naik cepet, ayo. Loh mas, jangan gitu dong. Saya ini nanti dimarahin sama banyak orang mas. Itu ya terserah mbaknya. Mau dimarahin banyak orang, mau dimarahin orang tuanya. Kita mah nggak mau ikut campur, ya kan? Ayo. Aku punya ide. Gini. Mbak. Yaudah deh kita bantuin. Tapi kita nggak bisa tuh bawa botol bensinnya ke sini. Jadi motornya harus kita bawa. Mbaknya tunggu sini. Gimana? Mau? Ya udah nggak apa-apa mbak. Yang penting saya bisa jalan nanti. Ya udah ini bawa aja sepedanya. Nanti kalau sudah diisi kembalikan sini lagi ya. Oh, Iya pasti tuh. Itu helm kamu ambil. yaudah kamu naik ini aja nih. Oke, ya kamu naik itu. Biar aku yang dorong motor itu. Iya. Waduh, makasih banyak ya mas. Saya kira mas ini nggak mau nolongin saya, soalnya kan dari tadi mas ngomel-ngomel. Udah tenang aja mbak. Lagian ya untungnya ada temen aku ini yang lagi berubah pikiran tuh jadi baik hati. Gimana kalau saya minta nomor masnya aja? Ribet cepet, katanya mbaknya buru-buru kan. Udah ayo. Biar kita cepet beli bensinnya langsung ke sini cepet. Biar mbak gak nunggu lama kan. Oh gitu ya. Iya udah. Iya ini kunci motornya. Ya udah aku dorong dulu. Tunggu sini. Tunggu ya mbak. Iya. Alhamdulillah akhirnya mau bantuin. Ya udah deh, tunggu sini aja. Mungkin 15 menit, gak mungkin lama lah. Kemana sih Wahyu sama Ninin? Sudah jam segini masih belum datang, padahal sudah dibilangin kalau mau rapat. Memang bener tuh orang dua, nggak pernah disiplin. Minta naik jabatan, tapi seperti ini pekerjaannya. Jangan sampai nih Bu Dea sampai datang terlebih dahulu. Nanti mereka terlambat. Aduh, bisa dimarahin nih. Apa aku telepon dulu ya si Ninin sama si Wahyu? Tapi gak mungkin mereka belum berangkat ke kantor. Sudah, lebih baik aku tunggu di sini saja. Sudah jam berapa ini, coba dilihat tuh jam tangannya. Jam berapa? Ya Pak, maaf barusan aku itu masih ngisi bensin motor ini, soalnya gak ada bensinnya, mogok. Maaf ya Pak Alek. Saya nggak mau tahu apapun alasannya. Tadi kan sudah diwanti-wanti di grup harus datang lebih awal. Ya maaf Pak Alek. Udah dimulai Pak Alek. Masih belum. Tapi kalian berdua ini yang datang telat, datang terakhir. Teman-teman kalian sudah ada di dalam. Ya, mau gimana lagi Pak? Kan motornya yang salah nih. Mau gimana lagi apanya? Ya maaf Pak. Ya udah Pak, ayo kita mulai Pak rapatnya. Kan kita udah datang. Rapatnya gak bakalan dimulai sebelum direktur pusat datang. Ngerti? Oh, belum datang ya Pak. Oh, saya kira udah datang Pak. Iya, itu berarti namanya kita bukan telat Pak. Wahyu,
Kamu ini kalau dibilangin selalu jawab ya. Misal kalau direktur pusatnya datang terus kalian telat, siapa yang dimarahin? Bukan kalian, tapi saya sebagai atasan di kantor ini. Iya, Sekali Pak. lagi saya minta maaf ya Pak ya. Maaf mulu. Ya sudah, saya tunggu kalian di dalam. Baik Pak. Untung aja direkturnya belum datang, jadi kita aman deh. Udah gak usah nyalain. Motor ini sekarang jadi milik kamu. Terus apa? Ya udah gak usah dipikirin. Kan kita kan nggak kenal. Dia kan nggak mungkin ketemu lagi sama kita. Jadi kita aman lah. Ini lagi anak polisi gimana? Kamu jangan ada-ada aja. Alah tenang aja. Dia nggak mungkin lah ngenalin kita kan. Dia orang jauh. Jadi aman lah kita. Udah nggak usah khawatir. Ya bukannya apa nih, ntar kalau urusan sama polisi, aku itu bisa dipenjara. Aman lah Wahyu. Udah kamu nggak usah berpikir aneh-aneh. Toh aku pikir ya kita nggak akan ketemu dia lagi. Dia pasti udah balik lagi tuh ke rumahnya di luar kota sana. Iya sih tapi. Udah kamu tuh harus berterima kasih sama ide aku. Untung aku punya ide itu. Jadi kamu bisa naik motor ini menggantikan motor kamu yang udah dijual. Iya, bawel banget. Ya udah gimana nih, mau masuk nggak? Ya masuk lah. Kan kita udah ditunggu Pak Alek. Nih masukin juga motornya. Ya udah yuk. Ini sepeda saya kok ada di sini. Mas, saya itu nungguin udah 1 jam di sana. Mas ini niat mencuri ya? Min, gimana nih? Enak aja kalau ngomongnya. Enggak lah, kita nggak mencuri. Ya kita bawa motor ini ke sini karena kita tadi ditelepon sama bos kita. Nah, Balik. benar. Apa jangan-jangan tadi dimintain nomor telepon nggak mau karena ada niatan mencuri kan? Kamu nih udah dibantu malah nuduh seenaknya ya. Mbak, saya itu dicariin orang banyak. Jadi Mbak jangan seenaknya gitu dong bawa motor saya. Dicari orang banyak. Kenapa? Kau maling? Ini tuh motor saya, Mbak. Iya, kita kan akan kembaliin motor ini, tapi kita mau kerja dulu. Mana ketemu di sini? Ngapain di sini? Udah. Gak usah ribet. Mbak, kamu bilang barusan aku itu pencuri. Nih coba kamu lihat. Aku itu punya pekerjaan. Dan kantor aku itu, nih. Lihat tuh, di belakangnya. Oh, kerja di sini. Tapi kelakuan kalian kok udah kayak maling ya? Enak banget kalau ngomong gak dijaga tuh. Mulut. Kurang ajar banget nih orang. Udah dibantuin, malah udah sembarangan. Kalau gitu kan tadi nggak aku bantuin nih. Biar kita tinggal aja tuh. Terus, apa niat kalian? Kalau nggak maling, saya itu nungguin sampai 1 jam. Ya ampun. Nih orang budek ya. Aku itu ditelepon sama atasan. Disuruh cepet ke kantor. Makanya motor kamu ini aku bawa dulu. Ya terus, saya dibiarin menunggu sampai berjam-jam begitu. Mas, kalau jadi orang itu harus punya etika. Kalau memang mau niat nolongin, itu ya ditolongin dengan benar. Lagian siapa nyuruh? Mbak itu minta tolong sama kita. Hah? Bener. Gak ada kan? Kan tadi kita udah nolak tuh. Malah maksa. Sekarang udah dibantu seperti ini. Ya, gak tahu terima kasih. Dasar. Jadi kalian berdua ini berpikir kalau kalian itu bukan maling gitu. Ya bukan lah. Kita punya pekerjaan. Lagi pula kalau memang kalian dicariin bos kalian, ya harusnya kembalikan dulu dong motornya kepada saya. Saya nungguin lama loh. Ya buang-buang waktu lah. Daripada kita ntar dipecat, ya udah kita kesini aja.
Daripada mbaknya bikin ribut di sini, ini itu kantor aku mbak. Takutnya bos aku itu dengar, dikira ada apa-apa. Udah, mending bawa nih motor. Sana. Mas, jangan kayak gitu ya. Saya bisa laporin sama bos yang di sini. Laporin? Emang kamu siapa? Bos kita nggak bakal dengerin kamu. Udah sana pergi bawa nih. Mana? Udah cepet. Cepet sana. Bawa. Nih udah kita isikan bensin. Enak tuh, tinggal jalan. Sana. Ya ampun, kalian berdua ini kerjanya di kantoran, tapi perilakunya sangat buruk sekali. Banyak omong. Udah saya pergi. Itu khusus orang yang nggak tahu diuntung. Udah dibantuin. Udah cepet. Pergi Ana. Saya itu nggak bisa pergi, saya masih ada kepentingan di kantor ini. Ninin, Wahyu. Disuruh masuk kok nggak masuk, masih di sini. Ini kan Budaya. Oh, Budaya. Mari silakan masuk Budaya. Pak, Bu, kok Pak Alek bilang Bu, ibu gini ke Mbak ini? Siapa Pak? Ya, beliau ini direktur pusat. Dan beliau ini yang saya tunggu, Nin. Maaf ya Pak Alek, saya telat soalnya saya itu tadi kehabisan bensin. Ya, saya minta tolong dan kebetulan ketemu orang ini. Saya tuh nungguin sampai 1 jam lebih deh kayaknya Pak Alek. Ternyata motor saya dibawa. Apa? Kalian yang bawa. Terus tadi yang kalian bilang telat gara-gara nggak ada bensin, ini motor Budaya. Ya kan Pak Alek, saya itu bawa sepeda motor karena mobil saya itu lagi di bengkel. Jadi saya juga nggak begitu paham kan daerah sini. Oh iya Budaya, saya sebagai atasan mereka minta maaf ya atas tindakan mereka yang kurang baik ini. Pak, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit Pak. Sebenarnya kita nggak maksud aneh-aneh Pak, cuma mau bantu. Gak ada kesalahpahaman apa ini. Ini bisa dilaporin sama polisi ya. Waduh, kok malah bahas-bahas polisi sih Pak? Kan kita nggak mencuri Pak. Ya karena kalian sudah membawa barang atau motor milik orang lain. Gini aja Pak Alek, masa sih kantor ini masih menerima karyawan yang tukang tipu seperti orang ini sih? Lebih baik pecat aja Pak Alek dan kita cari orang yang benar-benar jujur. Jangan gitulah Bu Dea. Kita minta maaf, kita nggak ada niatan mencuri Bu Dea. Ya kita cuma datang lebih awal karena kita dicari Pak Alek. Sepertinya pekerjaan kita masih banyak ya Pak Alek. Lebih baik kita langsung masuk aja. Oh ya, mana kunci sepeda motor ini? Pak Alek bantu kita Pak Alek. Mari Budaya. Ini, masukkan sepeda motor saya. Iya Budaya. Sudah ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau keputusan Budaya sudah bulat, saya tidak bisa merubah. Dan apalagi tindakan kalian ini sudah di luar batas. Kalian sudah membawa motor orang yang belum kalian kenal. Ini bisa dilaporkan sama polisi. Nah, tapi kita nggak mencuri Pak, kita kan ngembaliin ini kok Pak. Sudah sama aja. Alek. Jadi gini. Pengangguran deh. Ya udah yuk, pulang.